Amar ma'ruf nahi munkar bukan perintah organisasi. Andai kata ada sebuah organisasi yang selama ini berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dibubarkan, gak ada urusan. Karena amar ma'ruf nahi munkar perintah Allah dan perintah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita saksikan saat ini berbagai macam bencana, musibah silih berganti, tidak henti menimpa kita punya negeri. Kata Allah, tidak sekali-kali kami akan menimpakan bencana, musibah, malapetaka kepada suatu negeri, kecuali di dalam negeri itu terang-terangan melakukan kedoliman, terang-terangan melakukan kemunkaran, terang-terangan melakukan kemaksiatan. Maka tidak pantas hal-hal yang diharamkan oleh Allah ada di negeri ini, saudara. Maka kaget tiba-tiba minuman keras ingin dilegalkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini alhamdulillah kita semua masih dapat merasakan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan untuk kita yang tidak semua manusia dapat merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan di dalam diri kita, sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan, seorang nabi dan rasul yang sangat istimewa, nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senyata-nyatanya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, sengaja saya sampaikan satu tema yang secara umum sering kita dengar, yaitu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Tidak lain tidak bukan ini dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Karena saat ini kita hidup di dunia yang sementara, dan di mana konsep hidup di dunia ini dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walhaw, bahwasannya dunia itu adalah senda gurau. Bahwasannya yang namanya dunia itu kadang-kadang membujuk daripada kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita ini terjebak, yaitu dengan bujuk rayuan duniawi
yang mengakibatkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah di mana kita bercocok tanam yang nanti insya Allah kita kelak akan panen di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, maka dia pun akan menyaksikannya. Maka jangan sia-siakan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sementara ini. Gunakanlah langkah kaki kita, gunakanlah denyut jantung kita, gunakanlah lisan kita ini untuk mengingat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita hidup di dunia ini betul-betul menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi limardatillah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Itu semua hanya mengharapkan ridhonya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita saksikan saat ini berbagai macam bencana, musibah silih berganti tidak henti menimpa kita punya negeri. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kata Allah, walau anna ahlal qura. Lau harfu syartiyah. Lau itu huruf syarat. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Di sini ada dua, beriman dan bertakwa. Beriman artinya i'tiqad, kita yakin kepada Allah. Bertakwa maksudnya amaliyah, keyakinan yang diwujudkan dengan amaliyah, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Apabila penduduk suatu negeri melakukan hal tersebut, yaitu keimanan dan ketakwaan, Allah janji, dan janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? Kata Allah, andai kata penduduk suatu negeri betul-betul beriman dan bertakwa, la fatahna, kata Allah, pasti kami akan buka alaihim untuk mereka. Apa yang akan Allah buka? Barokat, berbagai macam keberkahan-keberkahan. Minas sama, baik yang Allah turunkan dari langit, wal ardi maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi. Tapi sayang, sejuta sayang, Allah Subhanahu wa taala yang lebih memahami sifat manusia. Maka Allah tambahkan di dalam ayat ini, walakin kadzabu. Tapi kebanyakan manusia itu mendustakan, kata Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mendustakan Allah, mengingkari perintahnya, apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku timpakan segala macam malapetaka. Itu semua akibat apa? Ulah mereka sendiri. Nah, para ulama membagi musibah bencana menjadi tiga. Yang pertama ada musibah berbentuk ujian. Untuk siapa musibah berbentuk ujian ini? Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, ahli ibadah. Mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, ahli ibadah, ketika mendapatkan musibah, tandanya sedang diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji kepada hamba-hambanya yang sudah baik, yang sudah beriman, bertakwa, beribadah? Tidak lain tidak bukan li raf'i darajatih indallahi Subhanahu wa taala, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Lalu yang kedua, ada musibah yang berbentuk teguran. Buat siapa? Yaitu buat mereka orang-orang yang di dalam dirinya banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, tapi terkadang tergelincir dalam lembah kemunkaran. Orang-orang semacam ini ketika mendapatkan musibah, tandanya sedang diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, tandanya Allah cinta dan sayang kepadanya.
agar dia sadar diri, lalu kemudian introspeksi diri, lalu kemudian lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Ilahi. Lalu yang ketiga, na'udzubillah summa na'udzubillah, yaitu musibah yang berbentuk laknat, yang berbentuk adab, yaitu Allah timpakan kepada mereka manusia-manusia yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Mereka orang-orang yang selalu mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah bencana, itu mendapatkan laknat atau adab dari Allah. Dan laknat adab yang mereka rasakan di dunia ini belum seberapa dibanding laknat dan adab yang akan mereka rasakan di akhirat kelak, ibadallah. Lalu kemudian para ulama membagi 3 faktor penyebab datangnya musibah. Yang pertama biiradatillah, yaitu karena ketetapan Allah. Ketetapan Allah di zaman azali. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah takdir kecuali dengan doa, kata Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua, faktor datangnya bencana dan musibah tidak lain tidak bukan bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia, kecerobohan, keserakahan. Kata Allah dalam Al-Quran, Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Kata Allah, telah nampak kerusakan di muka bumi maupun lautan, itu semua bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Yang namanya hutan ditebang sehingga gundul, datang hujan, kemudian terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Bima kasabat aidinas. Lalu yang ketiga, faktor penyebab datangnya bencana tidak lain tidak bukan karena kemaksiatan, karena kemunkaran, karena kedoliman. Kalau yang ketiga ini akan diyakini bagi mereka orang-orang yang beriman, yang imannya betul-betul beriman. Kalau imannya tidak maksimal, terkadang mengabaikan nasihat yang ketiga ini. Mereka hanya menggunakan logika, mereka hanya menggunakan akal. Mungkin kalau gunung ditebang jadi longsor masih masuk akal, tapi kemaksiatan, kemunkaran mereka tidak akan percaya kalau itu bisa mengundang murka Allah. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu akibat bermaksiat kepada Allah. Coba lihat di zaman Nabi Nuh, bagaimana Allah turunkan banjir bandang, itu karena kemaksiatan. Bagaimana menimpa daripada umat, yaitu Nabi Lut, kaum Nabi Lut, yaitu LGBT, saudara, itu tidak lain tidak bukan karena kemaksiatan. Kemudian menimpa kepada umat Nabi Soleh dan lain sebagainya, itu semua karena kemaksiatan dan kemunkaran. Nah, oleh karenanya Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya kemunkaran, kemaksiatan bisa mendatangkan bencana. Apa kata Allah? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Kata Allah, tidak sekali-kali kami akan menimpakan bencana, musibah, malapetaka kepada suatu negeri kecuali di dalam negeri itu terang-terangan melakukan kedzaliman, terang-terangan melakukan kemunkaran, terang-terangan melakukan kemaksiatan. Maka tidak segan-segan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana dan malapetaka. Dan perlu diingat ibadallah, ketika bencana datang, bukan hanya pelaku maksiat saja yang akan menerima dampaknya. Mereka orang-orang yang baik akan menerima akibatnya. Allah tegaskan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, wattaqu, takutlah kalian, fitnatan akan bencana, di mana bencana ketika datang la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, tidak akan menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja. Ahli ibadah akan terkena dampaknya. Kemudian orang yang ahli baca Al-Quran pun terkena akibatnya. Nah, oleh karenanya ibadallah, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita. Pasti di antara kita semua ketika mendapatkan bencana musibah sedih, pasti takut ketika kita dikirimkan bencana oleh Allah. Maka Allah bertanya di ayat berikutnya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Kata Allah, apakah mereka penduduk negeri mampu menyelamatkan diri ketika aku datangkan malapetaka bencana di malam hari? Lalu kemudian orang-orang munafik berkata, terang saja di malam hari, ketika kami sedang tidur kami tidak akan mampu mengamankan diri. Lalu Allah tanya kembali ayat berikutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah betul mereka penduduk negeri mampu mengamankan diri, menyelamatkan diri, mengevakuasi diri ketika aku datangkan bencana di waktu duha, di waktu pagi, ketika mereka sedang beraktivitas? Dulu tahun 2004 Aceh di tsunami kurang lebih jam 8:30, yaitu pagi hari, ketika orang sedang beraktivitas. Apa yang terjadi? Ratusan ribu nyawa melayang, ibadallah.
Nah, oleh karenanya kemunkaran, kemaksiatan bisa mendatangkan murka Allah, bisa mendatangkan bencana. Maka stop kemunkaran, stop kemaksiatan. Apalagi negeri yang kita cintai ini berdasarkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Tidak lain, tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini negeri berdasarkan kalimat tauhid, berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak pantas hal-hal yang diharamkan oleh Allah ada di negeri ini, saudara. Maka kaget tiba-tiba minuman keras ingin dilegalkan, tempat kemaksiatan dilegalkan, tempat kemunkaran dilegalkan. Bagaimana Allah tidak murka kepada negeri ini? Nah, oleh karenanya di akhir khutbah yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan melalui hadis Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wallazi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'asa alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hai orang-orang yang beriman, hai umat Islam, hai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan perintah organisasi. Andai kata ada sebuah organisasi yang selama ini berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dibubarkan, gak ada urusan. Karena amar ma'ruf nahi munkar perintah Allah dan perintah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bahayanya kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Kata Nabi, au litakhiriyah, pilihan. Andai kata kalian umat Islam masa bodoh dengan kemaksiatan, masa bodoh dengan kemunkaran, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pilihannya la yushikanallahu ayyab'asa alaikum iqaban minhu. Allah akan turunkan iqab, Allah akan turunkan murkanya, Allah akan turunkan bencana. Ketika bencana datang, summa tad'unahu, biasanya kalian berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? La yustajabu lakum, doa kalian ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Bukan salah doanya, bukan kita yang salah, karena perbuatan kita tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang bisa kita lakukan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Saat ini ada medsos. Dengan medsos, di mana susunan amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila melihat kemunkaran, Anda sanggup, Anda mampu, robah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau dengan lisan juga tidak mampu karena mungkin keterbatasan ilmu, yang terakhir fa illam yastati fa biqalbih. Setidak-tidaknya tangan, lisan, hati bergerak untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.